Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dwi Restiana dengan mata kuliah yang sama, yaitu Fikih Kontemporer. Di awal perjumpaan kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran dalam fikih kontemporer ini adalah mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplikasikan paradigma fikih kontemporer ini untuk mengistinbatkan hukum yang baru. Kemudian mahasiswa mampu mengkontekstualisasikan makna daripada kandungan Al-Quran dan tafsirnya, kemudian disatukan atau diimplementasikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Pada materi kali ini, materi kita adalah tentang hukum mengikuti undian kuis berhadiah. Nah, dalam materi ini sub capaian pembelajaran mata kuliah dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menelaah tentang pengertian undian kuis yang berhadiah. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis tentang pandangan ulama tentang mengikuti undian kuis berhadiah. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan dalil-dalil daripada pendapat ulama. Dalam materi ini yang akan kita bahas adalah pengertian hadiah dalam fikih Islam, kemudian juga membahas tentang pengertian undian, kemudian membahas tentang undian yang dibolehkan dan undian yang diharamkan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya, agar memperhatikan apa itu hukum daripada nanti hukum mengikuti kuis, mengikuti undian, itu nanti kita akan bahas melalui pengertian dan juga pandangan para ulama. Yang mana pandangan para ulama ini pastinya ada juga dalil-dalil yang mengikuti daripada pendapat-pendapat para ulama. Berikut tentang pengertian hadiah dalam fikih Islam. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, dalam pengertian hadiah sebenarnya para fuqaha itu membahas bahwa hadiah itu termasuk dalam bab hibah. Karena di dalam makna hibah tersendiri itu adalah al-hibbatu tamliku min ghairi audin. Jadi kalau umpamanya hibah itu adalah memberikan kepemilikan tanpa mengganti atau kompensasi atau meminta kompensasinya. Jadi hadiah itu termasuk dalam hibah karena memberikan sesuatu kepada seseorang itu tanpa memiliki niat lainnya atau minta pengganti yang lain atau minta kompensasi. Jadi para fuqaha itu membahas bahwa hadiah termasuk dalam hibah. Tetapi di dalam fikih Islamnya sendiri sudah dibahas tentang hadiah itu sendiri, yaitu al-hadiyatu hiya tamliku min ghairi audin li ghairi hajjah al-mu'ta. Jadi di dalam fikih Islam hadiah itu adalah memberikan sesuatu atau memberikan kepemilikan kepada penerima tanpa niat ada meminta kompensasi, tanpa ada hajat, tanpa ada niatan apapun dari pemberi kepada penerima. Jadi hadiah itu pure hadiah diberikan tanpa ada niatan apapun. Jadi hadiah hadiah memberikan begitu saja. Jadi tidak ada niatan untuk meminta sesuatu atau timbal baliknya seperti itu. Kalau di dalam fikih Islam, al-hadiyatu hiya tamliku min ghairi audin li ghairi hajah al-mu'ta. Li ghairi hajah al-mu'ta. Jadi tidak ada niatan atau tanpa meminta gantinya daripada pemberi tadi al-mu'ta. Jadi teman-teman mahasiswa, untuk hukum memberikan hadiah ini boleh atau tidak sih gitu kan? Untuk memberikan hadiah itu hukum asalnya boleh. Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Tabrani, di situ sabda Rasulullah adalah tahabu, maka saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi dari sabda Rasulullah tersebut, maka hukum asal daripada memberikan hadiah adalah boleh. Nah, namun perlu diingat ya teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa,
memberikan hadiah itu boleh hukumnya dengan syarat sesuatu yang diberikan itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Contohnya memberikan hadiah yang memang mengandung zat yang diharamkan, seperti memberikan khamar gitu ya. Jadi itu kan sudah pasti barang yang diharamkan. Jadi kalau diberikan ya pastinya yang harusnya hukumnya boleh memberikan hadiah jadi tidak boleh, karena memang barang yang diberikan adalah barang yang mengandung unsur diharamkan. Nah, selain khamar, contohnya hadiah yang tidak dibolehkan yang mengandung unsur haram, ada lagi yang sekarang lagi marak-maraknya di dalam dunia pergaulan remaja. Misal kalian mendapatkan hadiah cuma-cuma ya, yang harusnya itu hukumnya boleh jadi tidak boleh. Apa itu? Yaitu kalian mendapatkan hadiah kondom ya, alat pengaman. Sedangkan kalian semuanya itu belum ada dalam ikatan pernikahan. Maka sudah dipastikan itu mengandung unsur haram karena akan menuju ke kemaksiatan. Jadi itu tadi ya, teman-teman mahasiswa perlu digarisbawahi bahwa hadiah itu asal hukumnya adalah boleh ya, tetapi ada yang tidak memperbolehkan dengan unsur-unsur, ada syarat-syaratnya, yaitu tidak di dalam unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pengertian undian. Pengertian undian sendiri pastinya berbeda dengan pengertian daripada hadiah. Kalau undian, pengertian undian itu sendiri cara menentukan satu orang yang akan mendapatkan hadiah ya, cara menentukan satu orang mendapatkan hadiah, padahal semua orang berhak ini mendapatkan hadiah, tetapi hanya satu orang yang bisa mendapatkan hadiah tersebut ya. Itu di dalam pengertian tafsir Al-Qurtubinya. Jadi undian itu maknanya cara untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut gitu ya. Itu makna undian daripada tafsir Al-Qurtubi. Nah, untuk pengertian daripada undian tadi melalui tafsir Al-Qurtubi seperti itu ya, undian itu. Nah, undian yang diperbolehkan itu seperti apa sih gitu? Undian yang diperbolehkan itu seperti apa? Undian yang diperbolehkan itu salah satu contohnya misal dalam sebuah acara seminar atau workshop itu ada acara namanya door prize-nya. Nah, door prize itu pastinya semua orang pengen mendapatkan door prize tersebut, tetapi tidak mungkin kan semuanya diberikan door prize tersebut. Maka diadakanlah undian untuk tahu siapa yang akan mendapatkan door prize tersebut. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara panitia memberikan kertas kepada peserta, setiap peserta yang akan masuk menuliskan namanya, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam suatu wadah. Nanti di akhir acara atau biasanya ketika memang acara khusus door prize itu diacak untuk pengambilan namanya, diacak secara acak, diambil salah satu gulungan kertas tersebut dan nama yang memang disebutkan, nama yang keluar dari gulungan tersebut, nah itulah yang berhak mendapatkan door prize tersebut. Nah, itu undian yang diperbolehkan gitu ya teman-teman ya. Kenapa yang seperti itu, undiannya seperti itu diperbolehkan? Karena undiannya seperti itu tidak mengandung unsur judi. Jadi tidak mengandung unsur judi. Kalau tidak mengandung unsur judi, maka undian tersebut diperbolehkan. Namun ada undian yang tidak diperbolehkan, yang mana undian tersebut mengandung unsur judi. Salah satu contohnya adalah undian yang mengandung unsur judi tersebut yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika ada sebuah acara, misal gerak jalan atau jalan santai seperti itu, dan di situ ada hadiah-hadiah besarnya seperti sepeda motor, kulkas, kemudian mesin cuci seperti itu. Nah, hadiah-hadiah tersebut itu berasal dari uang pendaftaran daripada peserta. Jadi peserta mengikuti gerak jalan atau jalan santai itu dia membayar
membayar untuk mengikuti gerak jalan atau jalan santai tersebut. Jadi hadiah tersebut itu dibeli dari uang yang dikumpulkan daripada peserta dari uang pendaftaran tadi. Jadi itu termasuk dalam undian yang mempunyai unsur judi karena dibelinya barang tersebut dari uang yang dikumpulkan daripada para peserta. Sedangkan yang mendapatkan hadiah tersebut tidak semua peserta yang ikut mendaftar tadi mendapatkan door prize tersebut atau mendapatkan undian tersebut gitu. Jadi yang mendapatkan itu yang beruntung namanya. Nah, sedangkan barang tersebut dibeli dari uang pendaftaran peserta, uang yang dikumpulkan daripada peserta. Jadi itu termasuk dalam unsur perjudian dan itu adalah undian yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari pengertian hadiah dan juga undian itu tadi dan juga macam-macam yang dibolehkan dan tidak dibolehkan sudah dijelaskan secara terperinci. Nah, untuk tugas teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa di sini yang dari tadi ada beberapa dalil yang sudah disebutkan. Nah, teman-teman semuanya untuk evaluasi silakan teman-teman memberikan dalil-dalil dan pandangan ulama yang lainnya tentang hadiah dan juga undian. Ya, nanti tugas evaluasinya silakan dikirimkan ke Google Form yang sudah tertera yang di Google Form ini. Jika sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan melalui Google Form yang sudah Ibu sediakan. Oke. Kalau teman-teman sudah paham alur daripada pengumpulan tugas ini, maka materi hari ini tentang hukum hadiah dan undian sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah belajar di forum Dwi Restiana. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.